Welcome to Total Politik. Jumpa lagi bersama gua Ari Putra di konten ngomong sendiri. Bagaimana kabarnya? Sehat semua warga sadar masyarakat Total Politik. Terima kasih masih bergabung terus di channel Total Politik dan mengikuti konten-konten kita di Total Politik. Dan kali ini gua ingin membahas sebuah isu yang sangat ramai belakangan ini, sangat banyak diperbincangkan, yaitu tentang Coki Pardede sangat ramai. Oke, sorry ya tadi nada-nadanya mungkin kurang coki ya, tapi gue sudah berusaha semampu gue. Ya itu udah paling bagus lah dari hasil latihan gue dari tadi. Oke, gue akan membahas perspektif gue soal isu Coki Pardede. Emang nih kawan ini emang agak gokil gitu, selalu jadi perhatian terutama di Twitter. Menjadi samsaknya orang-orang di Twitter. Baru aja akunnya dikembalikan. Sebelumnya sempat akunnya menghilang dari Twitter dan sekarang baru dikembalikan dan baru mulai nge-tweet lagi. Dan hari ini mulai dari kemarin kayaknya ya, keributan dari Coki Pardede sudah dimulai lagi gitu. Kita kembali ke kasus ributnya Coki belakangan ini. Itu karena beberapa tweetnya Coki, beberapa diantaranya gua akan bacakan. Di sini gua nggak lagi dalam posisi ingin membela Coki gitu. Tapi ini dari awal gua kasih disclaimer bahwa video ini bukan sebuah video pembelaan, tapi gue ingin mengajak kita berdiskusi tentang kasus ini. Kayaknya ini menarik didiskusikan gitu setelah gue pelajari substansi dari perdebatan Coki di Twitter gitu. Nah, pertama gue membacakan tweetnya Coki. Tapi suka apa enggak, biasanya public figure yang kena kasus pelecehan seksual atau skandal seks itu rata-rata bakatnya luar biasa loh, atau pencapaiannya gokil, kata Coki. Ini agak membenarkan bahwa orang Yahudi pintar-pintar gitu tuh, agak mirip tuh dengan pandangan Coki. Bill Cosby walaupun rapis tapi skillnya di bidang komedi, sumbangannya ke orang-orang Amerika saat itu nggak bisa disangkal, kata Coki. Jadi itu beberapa dari banyak tweet dan perdebatan Coki, dia nge-replay orang cukup banyak gue lihat. Tapi ini beberapa hal yang ingin gue diskusikan di sini ya. Tidak lepas dari tweet-tweetnya yang lain juga. Nanti kalau lo ada komentar silakan kasih komentar di bawah. Jadi menurut gua ini pertanyaan mendasar dari apa yang disampaikan Coki ini adalah apakah layak karya dari seorang pelaku pelecehan seksual itu masih mendapatkan apresiasi gitu. Jadi gua mau melihat ini dalam kerangka perdebatan yang lebih konstruktif gitu. Gua merasa perdebatan soal pelecehan seksual ini mengalami satu level lebih tinggi nih sekarang gitu dari apa yang disampaikan oleh Coki ini. Kalau dulu lu ingat pelecehan seksual tuh karena apa? Karena perempuannya yang buka baju gitu kan, makanya Anda dilecehkan gitu. Kalau zaman dulu kan kira-kira argumennya begitu-begitu, perempuan atau laki-laki yang salah gitu. Nah sekarang kayaknya kita udah selesai dengan itu, bahwa yang salah itu adalah pelakunya. Apapun tindakan pelecehan seksual itu kita harus berdiri bersama korban gitu. Perdebatan kita sekitar 5 tahun 10 tahun yang lalu masih itu loh, jangan salah gitu. Nah apa yang disampaikan Coki ini membuat level perdebatan soal isu ini menjadi lebih tinggi lagi gitu. Apakah karya atau hasil kerja dari seorang pelaku pelecehan seksual gitu atau sexual harassment itu masih layak untuk diapresiasi, masih layak untuk digunakan, dikonsumsi, dinikmati gitu. Nah,
kalau membaca argumen-argumennya Coki, menurut gua Coki menjawab pertanyaan itu tentunya dengan jawaban yang layak gitu. Dia menyampaikan pujian-pujiannya kepada beberapa orang yang berkarya, termasuk Bill Cosby tadi, ada ya public figure pada umumnya gitu. Karyanya itu tidak ada hubungannya dengan tindakan amoralnya gitu. Tindakan amoral dari seorang public figure tersebut. Ya udah, kalau mau nikmatin karyanya ya udah nikmatin karyanya aja. Karena karyanya itu lahir dari kerja kerasnya dia ya, dan kreativitasnya dan bakatnya. Sementara tindakan amoralnya itu lahir dari hal lain gitu. Dari itu bukan hal yang berhubungan dengan karyanya. Jadi karyanya ini bebas nilai lah, tidak ada kaitannya dengan perilaku dari pelaku tindak pelecehan seksual ini. Jadi kalau orangnya salah, karyanya nggak salah gitu. Nah, jadi kira-kira begitu pandangan Coki gitu. Tapi di sisi lain orang-orang berpandangan ya dia nggak, yang membuat dia tetap hidup ya karya-karyanya itu. Kalau lu masih menghargai karyanya, lu artinya membiarkan seorang pelaku tindak pelecehan seksual tetap hidup gitu. Jadi karyanya ini nggak lepas dari ideologi, nggak lepas dari kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh penciptanya gitu. Jadi karya ini menjadi satu kesatuan, menjadi salah satu aja bagian dari penciptanya gitu. Jadi dia cuma salah satu ekspresi. Ekspresinya yang lain apa ya, tindakan pelecehan seksual, sexual harassment gitu. Jadi ada orang berpandangan kayak begitu sehingga Coki dalam hal ini dianggap sebagai orang yang membenarkan tindakan pelecehan seksual. Karena apa? Karena menganggap karya pelaku pelecehan seksual ini masih layak untuk kita konsumsi, masih layak untuk kita nikmati gitu ya. Hasil kerja dari pelaku pelecehan seksual ini masih layak untuk mendapatkan apresiasi gitu. Jadi Coki dianggap itu ya tidak mengherankan, karena di satu sisi ada yang berpandangan bahwa karya dan penciptanya ini bukan dua hal yang terpisah gitu. Nah, jadi ini gue ada contoh dari stand up comedian juga, tapi stand up comedian dari Amerika. Gue kebetulan cukup menonton stand up comedy, tapi nggak banyak lah, ada 1-2 orang yang gue rajin tonton. Mungkin contohnya nggak masuk-masuk banget, tapi sama sensitifnya gitu ya. Ini materi stand up komedinya Louis C.K. soal of course and but maybe gitu ya. Tentunya dan tapi mungkin gitu ya. Jadi Louis C.K. bikin perumpamaan dengan menggunakan kata of course dan but maybe, memasukkan kasus-kasus tertentu gitu. Nah, jadi ada salah satu materinya yang gue ingat begini. Tentunya kita membenci perbudakan, tentunya kita menolak perbudakan. Tentunya banyak orang berpendidikan, banyak orang, hampir semua orang di dunia ini sudah sepakat untuk menolak tindakan perbudakan gitu. Tetapi kenyataannya gitu. Tetapi kenyataannya semua peninggalan sejarah yang megah, semua keajaiban dunia itu lahir dari perbudakan katanya. Nah, apakah kalau lu lihat ada bule-bule orang Amerika foto-foto di depan piramida bahwa mereka ini dianggap mendukung perbudakan gitu. Jadi kalau lu berfoto depan piramida itu, apakah lu merasa lu bagian dari kelompok yang mendukung perbudakan? Kan enggak juga gitu. Nah, jadi ya itu tadi, bahwa misalnya ya orang Amerika ini beratus-ratus tahun mereka bangsa yang didirikan dari perlawanan terhadap perbudakan gitu. Nah, kalau mereka ke Mesir rata-rata ya juga foto di piramida gitu. Karena apa? Karena ini bangunan bersejarah, bangunan
yang panjang ceritanya, bangunan yang unik gitu ya. Jadi karena nilai-nilai dari bangunan ini, walaupun belakangan banyak temuan-temuan yang mengatakan bahwa piramida tidak dibangun melalui proses perbudakan karena tenaga kerjanya profesional yang dibayar gitu. Jadi ada temuan di dalam papyrus itu mengatakan yang seperti itu menurut penelitian belakangan ini. Nah, tapi di sini gue juga garis bawahi, kalau orang lagi ramai gitu isu perbudakan, terus lu bilang seperti yang Louis C.K. bilang gitu, ya kalau nggak ya wajar kalau menghasilkan keributan gitu. Jadi keributan itu menjadi hal yang sangat wajar karena orang lagi rame arusnya ke utara, lu ke selatan sendiri, ya pasti akan menghasilkan keributan. Tapi kalau soal salah benar, setiap orang tentunya punya argumentasinya masing-masing. Nah, disitulah kita uji argumentasi siapa yang paling kuat gitu. Ya balik lagi ke kasus Coki tadi, ya tidak mungkin Coki tidak tahu apa yang terjadi dengan Gofar beberapa waktu belakangan ini gitu. Nah, jadi kalau memang ada keributan dari apa yang Coki sampaikan, ya itu hal yang sangat wajar aja sih menurut gua. Dan ya apakah omongan Coki salah atau benar, ya dia tentunya punya argumen. Nah, jadi sebenarnya ini agak dilematis dan agak agak sulit melihat persoalan ini hitam putih gitu. Nah, tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Coki itu sudah membantu kita untuk menghadirkan perdebatan baru soal pelecehan seksual ini, dan kita lagi move on ke isu yang baru. Dan menurut gua diskusi ini kalau dilanjutin terus, ini akan menjadi sebuah debat yang sehat sebenarnya. Kan kita udah selesai nih, kalau korban pelecehan seksual itu harus di support untuk bangkit, kita udah selesai dengan itu. Ya, kita harus menemani dia gitu, harus mendukung lah, memberi dukungan, tidak memberikan hal-hal yang membuat dia menjadi trauma kembali, harus bangkit lagi mengejar masa depannya. Oleh karena itu menurut gua perdebatan ini sangat filosofis sebenarnya, sangat ethical gitu, dan tidak ada salahnya itu dilanjutkan. Kita naik satu level dalam perdebatan mengenai isu ini. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.